Sial, teriak Zafir dengan marah. Dilemparnya telepon genggam ke atas ranjang, wanita sial itu bahkan tidak menghidupkan ponselnya. Dengan gusar, Zafir menghempaskan pantatnya ke atas kasur yang dingin itu. Perasaannya galau dan kedua matanya penuh sklera merah, menandakan pria itu sangat gusar dan tidak tahu harus berbuat apa. Sesaat kemudian, dia meraih kunci mobil lalu melangkah keluar dari rumah dengan tujuan ingin mencari Naila, sementara Naila sudah sampai di depan rumah kecilnya. Rumah yang dibeli oleh Sander, mertuanya yang baik hati. Rumah kecil itu hanya memiliki 2 kamar kecil dengan masing-masing ranjang single bed dan salah satu kamar ditempati oleh sang adik yang merawat dirinya sendiri, kakak. Nadira menyambut sang kakak yang terlihat sedikit pucat dan lelah. Naila hanya tersenyum lalu memeluk sang adik. Air mata kembali mengalir membasahi pipinya. Apa yang terjadi? Mengapa tidak menelepon? Nadira sangat gusar dengan keadaan Naila yang terlihat seperti sedang terguncang jiwanya. Dengan segera dia menuntun sang kakak menuju ke dalam rumah dan menyajikan minuman hangat. Segelas air hangat mampu menenangkan perasaan Naila saat itu. Setelah mengatur napasnya beberapa kali, Naila baru mulai bercerita. Sementara Nadira menatap sang kakak dengan tatapan penuh pertanyaan, Zafir berselingkuh dan semua sudah jelas. Tidak ada alasan bagiku untuk bertahan di sana. Naila menghentikan kalimatnya dan menyambungnya dalam hati dan menjadi pembantunya serta tempat pelampiasan. Naila menangkupkan kedua tangannya menutupi wajahnya, betapa kesal hatinya saat itu. Kak, kamu sudah menyelidikinya dengan benar. Tentu saja Nadira berharap kakaknya tidak gegabah. Dengan helaan napas berat, Naila mengeluarkan 2 lembar struk yang berhasil didapatkannya lalu menyodorkannya kepada Nadira. Struk pertama adalah struk pembelian barang berharga senilai ratusan juta. Aku berharap dia membeli sesuatu untukku, tetapi dari tanggal struk itu sudah berlalu setengah tahun dan aku tidak menerima apapun. Suara Naila terdengar parau dan tertekan. Struk kedua adalah struk check-in hotel atas nama Sevia. Nadira menatap struk yang dipegangnya, wajahnya yang pucat semakin pucat karena dia sendiri tidak berada dalam kondisi sehat. Sevia adalah, Naila menatap Nadira lalu mengangguk. 2 tahun yang lalu, saat Zafir terbangun, wanita itu entah bagaimana caranya, sedang berada di sana, sehingga Zafir mengira dia yang merawatnya selama koma. Sementara aku. Naila kembali mengusap air mata yang turun, membasahi pipinya yang putih. Kakak. Maafkan Nadira. Karena aku. Kakak harus menjalani pernikahan yang seperti ini, ucap Nadira dengan mata berkaca-kaca lalu memeluk sang kakak. Tidak, sayang. Bukan salahmu. Zafir yang salah. Dia tidak pernah menghargai aku sementara aku begitu mencintainya, sahut Naila dengan kedua mata berkaca-kaca. Langkahnya sudah mantap, penceraian adalah sebuah jawaban atas apa yang harus dia lakukan. Dia tidak bisa menerima pada saat suaminya sudah melangkah terlalu jauh. Bayangan wanita lain bermanja-manja di atas ranjang bersama suaminya sangat membuat hatinya terluka. Belum lagi bayangan bagaimana wanita itu dimanjakan Zafir dengan sentuhan yang lembut sementara Zafir tidak pernah memperlakukannya dengan penuh cinta, melainkan pemaksaan dan rasa sakit yang selalu diterimanya atas tuntutan Zafir hampir setiap saat. Tubuh dan batinnya sudah sangat lelah sebagai seorang wanita. Dia tidak bisa menjalani kehidupan seperti ini lagi. Dia merasa harus bangkit dan berjuang, serta membuktikan bahwa perkataan Zafir adalah salah. Dia tidak akan mengemis kepada keluarga Abraham lagi. Malam semakin dingin dan kedua kakak beradik itu menangis sesungguhkan dan menghabiskan waktu malam bersama sampai pagi dengan saling bercerita. Naila membentangkan selimut di atas lantai untuk tidur sekamar dengan sang adik, sementara di kota Jakarta yang padat, sebuah mobil Bentley hitam masih mengelilingi Jakarta tanpa tujuan yang jelas. Zafir sudah mencari semua teman Naila yang masih berhubungan dengan istrinya itu. Namun, tidak ada yang mengetahui tentang rencana Naila sama sekali, apalagi mengenai keberadaannya. Dengan lesu, Zafir kembali ke rumah yang kosong dengan tatapan hampa. Tidak ada yang membukakan pintu ataupun menyapa. DRRT, telepon genggam Zafir berdering terus, tetapi pria itu hanya menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Nama Sevia Putri muncul di layar yang berkedip berulang kali, tetapi pria itu tidak berniat berbicara dengan siapapun saat ini. Zafir melangkah ke kamar mandi untuk membiarkan air hangat membasahi dirinya, tetapi entah kesialan apa yang dia alami, karena hanya air dingin yang keluar. Naila! Air panas tidak keluar! Ini dingin sekali, teriak Zafir tanpa sadar. Zafir mematung di kamar mandi setelah menyadari keabsenan dari Naila. Sial! Ini dingin sekali! Zafir memeluk dirinya yang mengigil.
Pria itu pun memutuskan tidak jadi mandi walau tubuhnya sempat basah. Pria itu segera keluar dari kamar mandi dengan handuk yang melilit di pinggangnya. Mana ke meja tidur? Hening, Zafir menatap sekeliling kamar yang kosong. Biasanya kemeja tidur sudah ada di atas ranjang setiap dia selesai mandi. Hal ini kembali membakar emosinya, sok sekali dia. Lihat bagaimana saat aku menemukannya nanti, geram Zafir lalu segera berlari kecil ke arah lemari dan mengambil pakaian tidur. Sial! Di mana celana dalamku?